Kita tuh dibaiat sama Al Habib Umar, kalau negor sesuatu ya jangan sebut nama, nama individu tertentu, nama kelompok tertentu, ya. Tetapi kalau kita mau tegur, ya tegur sifatnya, tegur kelakuannya, jangan tanpa menyebut namanya. Nyebut nama tertentu, nyebut kelompok tertentu, itu sama sekali nggak khidmah kepada dakwah. Man lam ya'khudh birifq min ar-ru'asal matbu'in wa akhadha bi dhiddihi min al-'unuf wa shiddah qad lam yatim lahu amr. Orang saat dia berdakwah tidak dengan lemah lembut terhadap para pemimpin-pemimpin yang punya banyak pengikut, punya banyak rakyat, dia tidak menyampaikan dengan lembut dan santun, malah kasar, maka gallam yatim lahul amr, maka nggak bakalan jalan dakwahnya. Ada yang bilang Imam Al-Haddad, yang bilang Imam Al-Haddad, gallam yatim lahu amr, tajtami lahu kalimah. Jarang sekali itu bisa sempurna dakwahnya dia, ataupun juga orang jadi bisa bersatu, bisa nurut, bisa mencapai apa yang didakwahkan tuh nggak bakalan tercapai, jarang. Kalaupun kelihatannya sih tercapai, maka zahirnya doang, batinnya enggak. Kelihatannya zahirnya doang, batinnya tidak. Itu pun juga terwujud dengan kebencian, begitu, dengan berat, dan sewaktu-waktu bisa dibantah lagi dan terjadi lebih parah lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Ar-rifq huwa al-khairus sirf. Rifq itu adalah kebaikan murni kebaikan. Wal khairus sirf, kata Imam Al-Haddad. Makanya orang yang berakal nggak boleh dia mengupayakan sesuatu melainkan dengan sifat rifq dan lemah lembut. Kecuali kalau udah berkaitan sama manusia, apalagi kalau udah berkaitan sama manusia, baik khusus seperti keluarganya, anaknya, istrinya, pembantunya, ataupun umum seperti orang lain. Dan insya Allah orang yang sikap lemah lembut, apa yang dia dakwahkan itu akan tercapai. Walaupun yang didakwahkan itu ya tercapainya bukan sekarang, nunggu, tapi akan tercapai. Dan kalau dia tercapai, itu akan langgeng pencapaiannya dia. Beda orang dengan sikap kasar, nggak bakalan tercapai. Kalaupun tercapai, zahirnya doang, dengan berat hati, dengan sulit, dan sewaktu-waktu bisa berbalik lagi dalam waktu dekat. Wah, kata Wali Songo, pendakwah mana yang lebih agung dari mereka? Mereka para pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Indonesia, Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi-candi mana-mana lagi masih utuh. Nggak ada di suatu hari mereka datang bakar candinya. Apa? Subhanallah. Tapi dengan dakwahnya mereka, radhiyallahu anhum wa rahmatullahi ajmain, dengan kelembutan, dengan akhlak, dengan sopan santunnya mereka. Nggak ada slogan kebencian, ujaran kebencian yang mereka ujarkan. Masyarakat dengan sendirinya ninggalin perzinahan, dengan sendirinya meninggalkan minuman keras, dengan sendirinya masyarakat tuh menjalankan agama Islam dengan baik, dengan benar. Subhanallah. Dengan berkat akhlak, budi pekerti mereka, ngasih tahu orang, bukan mereka bungkam, mereka ngasih tahu, mereka menasehati. Tapi subhanallah dengan metode yang benar, dengan cara yang benar. Nanti kalau mau dakwah kayak Wali Songo, dakwah seperti mereka nih, orang-orang mulia. Bagaimana ya, belajar seperti apa yang diajarkan oleh mereka.
Wa kana al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha al-Haddad begitu masuk ke pedalaman wilayah di Afrika sana. Itu beliau ke sana, udah sampai ke suatu kampung, udah dia baca maulid. Orang-orang dengar suaranya tertarik datang. Kebanyakan yang datang non muslim. Datang. Saat mereka pada datang begitu, tertarik untuk masuk agama Islam. Tiap orang yang masuk Islam tuh dikasih baju, soalnya pakaian mereka masih telanjang. Kasih baju, kasih pakaian. Hingga yang masuk Islam di tangannya dia itu 200.000 orang di masa hidupnya. Oh sekarang mah yang masuk Islam di tangannya dan di tangan murid-murid itu ada jutaan. Dia di masa hidupnya dia yang masuk Islam lebih dari 200.000 orang. Radhiyallahu anhu arba. Atau dengan sikap lemah lembut. Wa Afrika dimasuki oleh banyak pendakwah, dimasuki oleh banyak orator, ahli ceramah, tetapi nggak ada orang masuk Islam sebanyak itu kecuali tangannya Habib Ahmad Masyhur. Dengan lemah lembut, dengan kesantunan, dengan budi pekerti yang luhur. Kata, iya terkadang tuh ketegasan itu diperlukan, iya betul. Tapi ketegasan nggak ada hubungannya dengan cacian dan makian. Silahkan tegas, pada tempatnya, pada porsinya. Nggak pakai cacian, nggak pakai makian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dirubah dengan tangan, dirubah dengan lisan, dirubah dengan hati. Ada maratibnya. Dan untuk setiap martabat tersebut ada orang-orang tertentunya. Nggak semua orang bebas merubah dengan tangan. Dan mungkar, nahi mungkar begitu haram untuk dilakukan kalau bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Contoh, tadinya mungkar tuh satu, gara-gara disikapi nahi mungkarnya dengan dalam nahi mungkarnya dia melakukan sikap yang tidak bijak, mungkar yang satu jadi dua, jadi tiga, jadi nular kemana-mana. Tadinya mungkarnya itu nggak ada pendukung, tidak ada orang yang mendukung, tapi gara-gara disikapi dengan tidak bijak, mungkarnya jadi punya pendukung. Jadi punya pendukung dengan dalih membela minoritas. Padahal tadinya nggak punya pendukung sama sekali. Tetapi gara-gara disikapi dengan sikap yang tidak bijaksana, jadi punya pendukung. Terus tadinya mungkarnya itu mastur, nggak ada orang tahu. Gara-gara ini jadi masyhur, jadi dikenal di mana-mana. Sampai kadang tuh ente ustadz atau apa namanya, kok endorse ternyata bukan cuma endorse barang doang, hatta kemungkaran juga di endorse. Yang endorse ustadz. Bagaimana tuh? Itu satu guru datang, misalnya Syatri cerita satu guru datang mau ngajar, belum ngajar udah gebrak meja, brak, banting mic. Wah, kenapa ustadz sumpah? Hari di ceramah dia marah, kurang ajar. Tahu gak? Nanti malam ada dangdutan. Rasanya begitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang haram, campur laki perempuan, joget-jogetan. Bukan di mana-mana, di kampung kita. Jalan sekian, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, jam sekian mulainya artisnya fulana. Begitu. Kurang ajar, dia bilang begitu. Muridnya bilang, oh kita udah tahu alamatnya, udah tahu jamnya, udah tahu artisnya siapa, di endorse sama ustadz. Tadinya orang nggak ada yang tahu, jadi tahu, semasjid jadi tahu. Wah, pulang dari masjid pada mampir semuanya ke situ. Di endorse, diiklankan. Jangan mengiklankan yang mungkar. Jangan mengiklankan yang mungkar. Makanya tuh kita tuh dibaiat sama Habib Umar, kalau negor sesuatu, ya jangan sebut nama, nama individu tertentu, nama kelompok tertentu.
Ya. Tetapi kalau kita mau tegur, ya tegur sifatnya, tegur kelakuannya, jangan tanpa menyebut namanya. Nyebut nama tertentu, nyebut kelompok tertentu, itu sama sekali nggak khidmah kepada dakwah, nggak ngebantu dakwah, malah itu menghambat dakwah, membawa dampak yang negatif di dalam dakwah. Itu kita diajarin begitu sama guru kita. Mau dakwah tuh dikasih rambu-rambunya. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini ucapin, ini jangan diucapin. Pakai sanad dakwahnya, pakai bimbingan, pakai ustadz, pakai syekh, pakai guru. Bukan belajar dakwah di pasar, bukan belajar dakwah di kebun binatang, tapi dari sumbernya yang benar. Kata itu sekali ada satu orang mau masuk Islam. Ustadz, Anda mau masuk Islam? Oh bagus, tapi saya nggak mau sholat. Kurang ajar. Tidak bakal diterima Islamnya kamu tanpa sholat. Mau masuk Islam? Iya, Islam yang benar. Kalau nggak usah masuk Islam. Nggak jadi masuk Islam tuh orang. Galak ustadznya, garang. Ketemu lagi sama ustadz, satu lagi, ustadz, Anda mau masuk Islam? Ya, tapi Anda nggak mau sholat. Maka ustadznya berpikir, ya boleh, sini. Yang penting kamu masuk Islam dulu. Sampai ini mu'alafnya bilang, saya nggak mau sholat loh ustadz. Gitu. Diterima Islam saya kalau saya nggak sholat. Diterima. Kan di fikih itu syaratnya masuk Islam nggak harus diajukan syarat kamu mesti sholat begitu. Masuk Islam syaratnya apa? Nutuk bisyahadatain itu bira. Li syihatil iman gadara. Ngucap 2 kalimat syahadat itu syarat masuknya Islam. Syarat masuk Islam begitu. Saya nggak mau sholat. Begitu, sah Islam saya, sah. Ya sudah dia masuk Islam. Terus dia masuk, Ustaz, beneran saya nggak sholat. Ya gini deh, kalau ente mau sholat setahun sekali. Sholat apa yang setahun sekali? Ya besok sholat Idul Fitri 2 rakaat. Iya, ya udah. Besoknya dia sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri, datang deh lebaran sama ustadznya. Ustadz, enak juga ya sholat Idul Fitri. Ada lagi nggak? Ada. Yang kayak begini ada. Kapan? Sholat Jumat. Ntar siang. Dia sholat Jumat. Habis sholat Jumat nanya lagi, Ustadz, ada lagi kan kayak begini? Ada. Sholat jamaah. Ntar ada sholat asar, ntar ada sholat maghrib. Hingga akhirnya dia jadi ngerjain sholat semuanya. Ustadz bilang, kalau saya dari awal saya nggak terima dia, la sholat wala syahadat. Paling kagak kita evakuasi dulu dia udah masuk Islam, gak bakalan abadi di neraka. Ntar dosa ninggalin sholat kita obatin sedikit demi sedikit. Kayak begitu caranya. Biuslub, dengan metode yang benar. Makanya di tangan dai-dai macam begini banyak orang yang taubat, banyak orang yang masuk Islam. Subhanallah. Ada satu orang bilang ke Nabi Muhammad, Nabi, ya izin mau kemana, ke WC? Enggak, izinkan saya berzina. Dengar gitu, sahabat nggak senang hati, marah. Tapi mereka nggak berani berucap apa-apa dan mereka penasaran apa yang akan dilakukan sang Nabi. Maka Nabi Muhammad bukan ngusir dia, sini, maju depan. Loh, coba kalau ada orang kayak gitu di majelis di kita nih, minta izin berzina, usir, bakar rumahnya, tendang, pukulin, gebugin. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang minta izin berzina, Nabi malah bilang, sini ta'al. Datang. Disuruh dideketin, dekat lagi, sampai di hadapan Nabi Muhammad. Begitu sampai di depannya Nabi Muhammad, Nabi bilang, kamu rela ada laki-laki lain berzina dengan istrimu? Enggak. Kamu rela ada laki-laki lain berzina dengan ibumu? Enggak. Rela ada laki-laki lain berzina dengan anak gadismu? Enggak. Dengan kakakmu, bibimu, disebutin itu saudara perempuan yang satu? Enggak. Nah begitu juga kalau kamu mau zina sama orang, bukankah wanita itu ibunya seseorang atau istrinya seseorang, anaknya seseorang? Sebagaimana kamu nggak rela, mereka juga nggak rela. Tuh orang mikir, iya, benar. Iya ya Rasul, betul. Yaudah deh saya taubat sekarang. Taubat di tangan Nabi. Terus Nabi belum selesai, sini deketan lagi. Apa yang dilakukan? Dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad. Begitu dadanya tuh orang dipegang oleh Nabi,
Itu orang bilang, demi Allah nggak tahu apa yang dibacain oleh Nabi. Itu tangan Nabi nggak terangkat dari dadaku, melainkan tidak ada perbuatan yang saya benci melebihi perzinahan. Oh, begitu. Bukan mengiklankan perzinahan, tapi Nabi Muhammad ngobatin, menyembuhkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang tuh minum minuman keras, dihukum. Udah dihukum, ketangkap lagi minum minuman keras, dihukum lagi. Sampai 3 kali. Dihukum lagi. Satu orang nyaut, melaknat orang tersebut. La'anahullah. Semoga ini orang dilaknat oleh Allah, nggak ada taubatnya. Nabi dengar begitu nengok, la takun naunan li syaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi anteknya syaitan dalam membuat saudaramu makin jauh, makin terjerumus. Kamu ngatain dia, kamu kira bela agama. Kamu ngatain dia, melaknat dia, kamu kira bela Nabi. Kamu kira bela Allah, kamu kira bela syariat. Kagak. Pada hakikatnya yang kamu bela, ente aunan li syaitan. Kamu membela setan. Itu dengan cara gitu, ente bukan bela Allah, tapi ente membela syaitan. Membuat dia makin jauh dari Allah. Tapi dia minum minuman keras ya Rasulullah. Terus Nabi nyebutkan, ini orang ya memang punya kekurangan, punya kesalahan. Tapi Nabi sebutin, dia juga punya kelebihan. Lakinnahu yuhibbullah wa rasuluh. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Nabi tidak menafikan kelebihan orang tersebut. Dosa minuman keras, jahat, bejat, terlaknat memang. Pelakunya itu memang terlaknat, minum minuman keras. Allah melaknat pelakunya, yang minum, yang bawain, sampai nampannya dilaknat. Sampai yang merahnya, yang ngebotolinnya dilaknat. Begitu. Tapi ketika ada satu orang melaknat individu tersebut, dimarahi oleh Nabi Muhammad. Ini kita di sini mesti paham. Nabi ketika melaknat enggak menyebut nama, tapi menyebut pelaku. Ketika ini orang melaknat menyebut nama, nunjuk kepada tuh orang, dengan orang tertentu dilaknat, maka Nabi enggak terima. Nabi marah. Nabi marah. Yang kamu lakukan beda sama yang saya lakukan. Yang Nabi lakukan, Allah melaknat orang yang minum minuman keras, siapapun itu. Ya, tapi kalau yang dia lakukan, dia melaknat, la'anak Allah. Allah melaknat, semoga kamu dilaknat oleh Allah. Nah ini dilarang oleh Nabi Muhammad. Ini kamu kayak begini, ini ucapan-ucapan setan. Kamu ngebantuin syaitan, bukan ngebantuin saya. Dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan juga. Apa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang yang minum-minuman keras, ngelihat dirinya dibelain oleh Nabi Muhammad. Padahal dia tahu dia ngerasa dirinya berdosa, pantas dihukum. Nabi menghukum dia, dihukum bukan gak dihukum. Tapi juga Nabi hukum dengan batasan, ada aturannya. Dengar begitu ya Rasulullah, sekarang saya betul-betul taubat kepada Allah. Langsung dia taubat saat itu juga. Ketika ngelihat Nabi tetap sayang sama dia. Subhanallah. Nabi Muhammad mengobati, menyembuhkan, bukan nambahin penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Al-Hasan bin Salih Al-Bahr ngelewatin orang lagi bikin maksiat di majelis, lagi muhadzir majelis, muhadzir pengajian, orang nongkrong di pinggir jalan bikin maksiat. Sahibul Bait bilang, Habib sumpahin, laknat, kurang ajar tuh orang-orang anak muda, gak menghargai majelis, mereka bikin yang haram. Habib Hasan angkat tangan, doa, Allahumma kama farahtahum fid dunya farihum fil akhirah. Dia doa, ya Allah, sebagaimana engkau bikin mereka girang di dunia, girangin juga mereka di akhirat. Dan saya suruh sumpahin malah didoain. Ya tidak ada jalan untuk girang di akhirat kecuali kalau mereka bertaubat. Subhanallah. Itu orang-orang yang pada nongkrong di situ, ini Habib Umar yang cerita. Itu melihat Habib Hasan bin Saleh ngangkat tangan, mereka bilang, habis kita disumpahin oleh waliullah. Celaka kita. Sebelum tuh sumpah nyampe kepada Allah, cepetan deh kita minta maaf sama dia. Datang ke majelis, semuanya bergerombol datang ke majelis ini penjahat-penjahat. Begitu langsung minta maaf ke Habib Hasan, langsung taubat di tempat saat itu juga. Hingga menjadi orang baik, berubah kontan. Hakadha da'wah. Kayak begitu. Salim Syadri cerita,
Ada orang pegel sama jamaahnya, dasar kerbau. Dia bilang sama dasar kalian gak dengar kata, binatang, kerbau. Dikatain, kalau saya kerbau kamu kebo, ustadznya dikatain. Jadi saut-sautan, caci maki dalam majelis, dalam masjid. Kata, la haula wala quwwata illa billah. Allah yuslihna insyaallah. يكثر الدعاء المستقيمين الذي يمشون على طريق سيد المرسلين إن شاء الله يا رب العالمين.